Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 15 Mei 2021. Mintalah dalam doa apa yang kita butuhkan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 23 sampai dengan 28 dan Injil Yohanes 16 ayat 23b sampai dengan 28. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, tak ada nama lain selain nama Yesus yang besar kuasanya, saudara. Nama Yesus bukanlah sekedar nama, tetapi menyatakan adanya kekuatan besar dalam nama itu sebagai wujud kedekatan pribadi dengan Allah. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 10. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengan menyebut nama Yesus, maka apa yang kita sampaikan kepada Bapa menjadi lebih nyata, lebih mudah dikomunikasikan. Karena saudara-saudara, di hadapan Bapa, Yesus menjadi perantara bagi kita. Dialah yang berada bersama Bapa. Dia yang menghadapkan kita kepada Bapa. Jadi saudara-saudara, setiap doa dan penyampaian intensi kepada Bapa melalui Yesus menjadi doa dan penyampaian Yesus sendiri. Dia yang berdoa bersama kita dan dia berdoa untuk kita. Pertanyaannya, saudara-saudaraku yang terkasih, dan sebagai perenungan kita, apakah yang kita minta itu sesuai dengan kehendaknya? Apakah tidak bertentangan dengan ajaran dan perintah-perintahnya sehingga pantas untuk kita memohon di dalam nama Yesus? Sebagai insan yang diurapi oleh Roh Kudus, tentunya lah saudara-saudara, yang kita pikirkan dan yang kita minta adalah hal-hal baik di dalam doa. Kita tidak akan meminta sesuatu yang mengandung dosa. Namun ada beberapa hal yang patut kita perhatikan dalam hal pengabulan doa-doa kita ini, saudara. Doa yang baik adalah doa yang disertai dengan rasa hormat, ungkapan rasa syukur, jujur rendah hati, dan penyerahan total kepada Tuhan. Doa merupakan sebuah kesempatan untuk kita bisa mengutarakan isi hati kita dan sekaligus mendengarkan pendapat Allah tentang masalah kita. Melalui doa, saudara-saudara, kita juga bisa menyampaikan segala permohonan kita. Bukan untuk apa yang kita inginkan, saudara, tetapi untuk apa yang kita butuhkan. Tetapi karena keterbatasan sebagai manusia, seringkali kita sulit membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Hanya Dia, saudara. Hanya Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang tahu apa yang benar-benar menjadi kebutuhan kita. Karena Bapa kita adalah Allah yang Maha Tahu. Karena itu, saudara-saudaraku, semakin sering kita berdoa dengan tekun dan setia, maka dari saat ke saat kita akan belajar menyelaraskan hati dan pikiran kita dengan Tuhan. Menyesuaikan keinginan dan hidup kita dengan kehendaknya. Kita semakin mengerti dan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita, saudara. Perenungan hari ini mau mengingatkan kepada kita semua
betapa besarnya kuasa nama Yesus, sehingga segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita pun saudara-saudara harus memberi hormat baginya dan yang punya kuasa. Dan Yesus pun berpesan kepada kita, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Yohanes 16 ayat 23. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita mengambil keputusan untuk setiap berdoa kepada Bapa, berdoa di dalam nama Yesus dengan hati yang mencerminkan ketundukan kita kepada kehendaknya dan kemauan kita untuk menerima dengan penuh kerendahan hati dan penuh syukur. Apapun yang Tuhan berikan, karena itulah yang terbaik buat kita, sehingga penuhlah sukacita kita saudara-saudara. Mari saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita mau bertekun sehati sejiwa berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang punya kuasa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang besar. Engkau berpesan, mintalah di dalam nama-Mu, maka semuanya akan diberikan. Ajar kami ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu selalu bersyukur atas kebaikan Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan. Selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Ingat, pandemi masih berlanjut saudara. Selalu jaga prokes. Shalom.